Oke, ya jadi inilah materi hari ini ya, materi kita hari ini. Untuk grammar yang pertama, kita akan bahas tentang types of questions ya, jadi jenis-jenis soalnya itu seperti apa. Terus ada sentences with one clause ya, kalimat dengan satu klausa, dan juga ada problems with subject verb agreement. Oke, kita mulai dari yang pertama, ada types of questions. Ya, ini seperti yang teman-teman udah kerjakan di pretest kemarin ya. Jadi untuk soal structures and written expressions itu totalnya kan ada 40 soal, ya kan? Di mana 40 soal ini ada dibagi jadi 2 jenis soal. Yang pertama adalah soal fill in the blank ya, pilihan ganda. Pilihan ganda totalnya ada 15 soal. Kemudian yang kedua ada written expressions atau error recognition ya jenisnya. Ini ada 25 soal. Jadi lebih banyakkan yang ini malah ya daripada yang pilihan ganda biasa. Nah, kalau pilihan ganda sih teman-teman nih pasti udah familiar banget ya. Nah, tapi kalau yang kedua nih, yang error recognition, ini mungkin yang perlu latihan lebih banyak kali ya, karena, pastinya kurang familiar dibandingkan sama, pilihan ganda gitu. Kalau yang ini ada 4 opsi ya, A, B, C, D, terus kita pilih mana yang salah gitu kan. Nah, untuk gimana caranya nanti kita jelaskan lebih dalam kalau kita udah bahas materi, gitu ya. Oke, next ada sentences with one clause. Nah, ini yang tadi ditanyakan sama Kak Shelly ya. Kalimat itu terdiri dari apa sih? Nah, jadi kalimat itu terdiri dari minimal ada satu klausa. Ya, minimal satu klausa. Klausa itu terdiri dari apa? Klausa terdiri dari satu subjek dan satu verb. Jadi harus ada one subject and one verb. Oke, ini adalah ya, this is considered to be the most common problem in the TOEFL test. Ini masalah yang paling mendasar di soal TOEFL gitu ya. Jadi ini yang harus kita apa namanya, tanamkan baik-baik gitu ya. Kalimat itu harus ada minimal satu subjek, satu verb. Nah, biasanya masalah yang ditanyakan di soal TOEFL itu kurang lebih seperti ini ya. Misal yang pertama adalah missing subject. Ya, subjeknya tuh nggak ada. Nah, jadi kalau kita ngerjain soal TOEFL, ya yang structure otomatis ya, kita harus tahu ya, harus lihat dulu, analisis, kita harus menganalisis soal gitu. Misal ini subjek, ini verb, ini objek, kayak gitu ya. Biar kita tahu yang hilang itu apa, gitu ya. Misal nih di sini, bla bla bla, want to pass TOEFL. Nah, di sini kalau kita lihat, kan ada wants ya, langsung want itu kata kerja. Ya, want to pass, itu kata kerja, ya kan. Terus TOEFL-nya itu objek. Nah, berarti karena kalimat itu minimal ada satu subjek dan satu verb, maka kalimat ini kurang subjek. Nah, jadi di opsinya ya kita pilih bentuk subjek yang tepat gitu. Yang namanya subjek otomatis kita carinya adalah noun, ya bentuk kata benda nanti di opsinya gitu. Oke, subjek itu selalu noun ya. Terus yang kedua, missing verb. Contohnya, there blah 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 so many joggers in the race.
Oke, kita analisis ya. Ada there, ini sebagai subjek. Ada gitu ya artinya. Bla bla bla, so many joggers. Ini kan berarti kata benda ya. Ini ada noun atau objeknya. In the rest, keterangan ya. Nah, berarti kalimat ini kurang verb ya. Maka di opsinya nanti ya kita cari bentuk kata kerja yang sesuai gitu. Misal verbnya itu karena ini subjek is ya apa is, subjeknya there, maka verbnya apa is atau are gitu ya. Jadi dilihat nanti kita pilih opsinya gitu ya. Pokoknya cari verb yang sesuai. Terus yang ketiga, masalahnya mungkin adalah double subject atau double verb. Nah, ini misal kita dapat soal di error recognition, ya, di part yang kedua, written expression. Misal soalnya kayak gini, the president who sent the troops in 1987, he escaped to a remote land in the south. Nah, kita analisis nih, di sini the president kan subjek ya, terus ada koma, who sent the troops in 1987, koma. Nah, ini ada sesuatu yang diapit koma, maka dia fungsinya adalah untuk penjelas ya, penjelas subjek. Sorry, bentar. Jadi untuk menjelaskan subjeknya gitu. Presiden yang mana? Presiden who ya yang mengirim pasukan di tahun 1987. Nah, kemudian baru setelah koma ini kelengkapan kalimat selanjutnya ya. Kita analisis lagi. Ada he, dia ini berarti subjek ya. He, subjek, escaped, verb. Terus bla bla bla. Nah, maka kalau kita lihat kok ini subjeknya ada dua, ada presiden sama he. Ya berarti salah satunya salah, ya kan? Nah, maka yang salah ya he-nya, kelebihan ya. Karena udah ada presiden. The president, terus bla bla bla, escaped to a remote land. Gitu. Jadi poinnya tadi ya, kita analisis kalimatnya, terus yang harus kita analisis ya kita cari adalah subjek dan verb. Minimal ada satu subjek dan satu verb. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Aku mau Boleh. ya. Aku kan udah lama nggak belajar bahasa Inggris. Kan itu dibilang subjek itu selalu berupa noun. Noun itu apa, kata benda ya kalau nggak salah maksudnya. Kata benda. Gitu ya. Oke. Iya. Kasih itu aja biar ngeling sama pikirannya. Kasih ya. Oke, yes, that's good. Ya, apa malah bagus ya mengkonfirmasi ini bener atau salah gitu ya pemahaman saya kayak gini gitu. Oke, thank you Kak Dian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Miss mau tanya, ini tadi kan yang terakhir kan yang double subject atau verb itu kan kita analisis dulu nih. Berarti kalau kita bertemu dua subjek ataupun verb, berarti itu hanya dipilih salah satu gitu ya? Maksudnya yang Iya. satunya salah gitu. Iya, yang satunya tuh pasti salah. Oke. Thank you. Oke, thank you Kak Sasa. Next. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Bentar. Ya. Ya, karena tadi udah, jadi untuk memperdalam pemahaman kita, ya di sini kita latihan dulu.
Identify the subject and verb of the following sentences. Ya, jadi kita latihan menganalisis ya, identify subjeknya mana, verbnya mana. Gitu ya, dari kelima kalimat ini. Mungkin dari teman-teman bisa gantian ya, atau any volunteer, silahkan siapa yang mau apa nih, mau nyoba? Saya, Miss. Boleh, Mau boleh, nyoba, Kak, silahkan. boleh ya? Boleh banget ya, silahkan. Kak Daniela? Ya, number one ya, Miss. Mm-mm. Untuk number one sendiri ini untuk subjeknya a number of students. Mm-mm. Verbnya sendiri tuh pakai were. Verbnya were. Were aja? Oh, ya, we're missing. Oke, ini number of students, subject, ya. Terus were, betul ya. Jadi apa namanya? Verbnya itu ada bukan were aja ya, tapi were missing, to be dan verb ing. Oke, kita belum belajar tenses ya, tapi ini udah pokoknya ada verbnya tuh to be sama verb ing gitu. Oke, thank you Kak Daniela. Next, number 2. Nindi. Oke, Kak Nindi dulu boleh. Silahkan. Ya, subjeknya yang both tiger and elephant, terus are-nya to be, verbnya verb ing. Dah. Berarti are tuh verb atau bukan nih? Are-nya iya masuk verb. Yes. Betul ya. Yes, thank you Kak Nindi. Ya, both tigers and elephants ini subjek. Terus verbnya ada dari are ya. Are becoming ini verb. Kayak to be sama verb ing ini jadi satu kata kerja. Next. Number 3. Silakan. Oke, boleh Kak Sally, silakan. Subjeknya itu the president. Ya, who agree. Who agreed. Oke, itu aja? Sepertinya. Oke. Ragu-ragu. Ada yang lain nggak kira-kira nih? Ada yang lain nggak? Subjeknya mungkin satu doang apa dua? Was itu verb juga. Nah, itu Iya. gimana? Nah. Berarti dia 2 verb 1 subjek. Iya, benar-benar. Berarti subjeknya yang mana tadi? Presiden? Ya, the president. The president. Kemudian verbnya itu was. Dan who agree. Ya, was ini verb. Ya, agreed juga verb. Ya, verb. Oke. Oke, thank you for your answer, Kak Sally. Ini belum saya tulis subjeknya ya. Iya, subjeknya yang mana ini berarti? Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan jawabannya Kak Sally. Ini benar sih ada 2 kata kerja soalnya. Ya, Miss izin menambahkan. Boleh Kak Lulu. Itu subjeknya it sama who-nya itu conjunction sama plus subject. Wow, yes, that's great. Yes, betul sekali ya. Thank you Kak Lulu. Dan juga thank you Kak Sally. Jadi ini tadi kan ya kalimat itu minimal ada 1 klausa. Ya, minimal 1 klausa. Gimana kalau kalimat itu punya 2 klausa misal atau punya 3 klausa? Nah, kita pasti butuh sesuatu buat menghubungkan 2 klausa itu. Nah, gitu ya, ada kata hubung, ada conjunction. Jadi, di nomor 3 ini ada 2 klausa. Subjek it dan verb was, terus ada juga subjek who dan verb agreed. Nah, who ini selain jadi subjek juga punya fungsi jadi conjunction atau konektor gitu ya, kata hubung. Ya, who-nya punya 2 fungsi ya, konektor sekaligus jadi subjek juga. Ini nanti ada penjelasan atau ada materinya sendiri gitu ya.
Nanti di pertemuan nggak tahu keberapa saya nggak hafal, di materi, what is it? Adjective clause ya. Sorry, ini tulisannya patah-patah. Sorry. Ini pensil udah perlu ganti ininya. Ya, jadi kalimat ini punya 2 klausa. Nah, terus gimana cara menentukan subjek verb utamanya itu yang mana di antara 2 klausa ini? Ya, otomatis klausa yang independen, ya, yang bisa berdiri sendiri. Klausa yang bisa berdiri sendiri tanpa ada konektor. Maka nomor 3 ini kalau ditanya mana subjek verb utamanya, ya it was. Ya, subjeknya it, verbnya was itu. Yang who agreed ini kalau bahasa Indonesia tuh anak kalimat gitu ya. Oke, jadi nomor 3 subjeknya it, verbnya was. Oke, is it clear? Apakah jelas? Bisa diterima? Bisa, Miss. Oke, bisa. Ya, kita lanjut ya. Nomor 4. Silahkan. Ada yang mau nyoba? Silahkan, nggak ada? No? Kalau nggak ada, tunjuk nih. Nggak ada? Oke, bolehlah. Coba Kak Farah ya, boleh ya? Oke, ya Kak Farah bisa di-unmute dulu mungkin? Mm-mm. Oh, bugs. Verb. Oke, berarti subjeknya there-nya aja? Subjeknya there. Verbnya? Bugs. Oke, subjeknya there. Terus are-nya apa nih? Ikut subjek. Oke. Kalau bugs itu apa sih artinya? Bug. No ya, mungkin ya teman-teman yang lain ada yang mau bantu? Bug serangga bukan, Miss? Iya, serangga ya. Serangga. Jadi ya itu termasuk kata benda ya. Oke, that's good. Yeah, that's nice try. Nice try. Thank you Kak Farah. Ya, nanti coba lagi ya. It's okay, thank you. Jadi gini, kalau misal kita bingung ya kalimat misal kata itu kata kerja atau bukan gitu ya, atau ini termasuk kata apa gitu. Bugs itu kan depannya ada kata more ya. Sorry. Sebentar. Atau mungkin Kak Farah, bugs itu karena ada S-nya, jadi mungkin dia kata kerja gitu ya Kak ya? Bisa jadi ya? Oke. Nah, kalau misal dalam kalimat itu kita lihat ada to be, ya, to be kan kita teman-teman pasti familiar lah sama to be ya, ada is, am, are, was, were,
atau been gitu ya. Nah, jadi kemungkinan besar ya to be itulah kata kerjanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat nomor 4 ini ada there are ya subjeknya there, verbnya are. Tuh, jadi perhatikan kalimatnya kalau ada to be ya is, am, are, was, were dan been gitu misalnya atau be ya kemungkinan dia adalah verbnya gitu. Oke, 4 udah ya. Subjeknya there, verbnya are. Ya, thank you Kak Farah. Next, number 5. Ada yang mau nyoba? Mending nyoba aja daripada ditunjuk nih ya. Miss, izin bertanya. Boleh. Kan tadi kan ada bahas adjective clause ya kan ya. Yang maksudnya ada kalimat ini kan ada 2 klausa. Jadi itu konektornya tuh bisa yang kapan kita pakai who, whose, whom, where sama which itu di kapannya. Itu dia, itu pembahasannya banyak. Atau Jadi misalnya gini, singkatnya gini, kok kita pakai who karena who itu kan untuk menandakan human people gitu, makanya kita pakainya who. Kita pakainya whom karena pronoun yang kita gunakan tuh kata ganti orang ketiga gitu. Misalnya, ya. Ya, misalnya. Jadi ya itu adjective clause ya. Ya secara singkatnya tadi ini untuk menjelaskan noun ya, misal presiden yang mana gitu ya, presiden yang bla 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 gitu. Nah, untuk memakai kata yang itu ada who, ada whom, ada which, ada that gitu ya, ada whose. Nah, kalau who, whom itu kita pakai buat menjelaskan orang, misal presiden itu gitu ya, intinya kan orang. Nah, bedanya who sama whom itu di struktur yang mengikuti. Kalau who itu diikuti verb, kalau whom itu diikuti subject verb. Gitu. Terus tadi ada which ya. Itu kita pakai untuk menjelaskan noun benda. Ya, misal apa sih? Table, which, bla 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 gitu ya. Terus ada that. Nah, that itu dia fleksibel. Bisa kita pakai buat orang, bisa dipakai buat benda. Ya, dia fleksibel, tapi ya tidak terlalu formal gitu ya. Terus ada whose, ya, itu untuk kepemilikan. Jadi misal presiden yang anaknya gitu ya, berarti the president whose son gitu. Itu kepemilikan. Ya, kurang lebih singkatnya seperti itu. Oke. Ya, Kak Sally mau nyoba nomor 5? Nomor 5, the man said that he will work late tonight. Berarti apakah subjeknya si the man? Kerjanya ada, subjeknya ada 2 nih. The man dan he. Oke. Kemudian kata kerjanya ada state, state, work juga kata kerja. That itu sebagai konektor. Yes. Will work ya, gabung ya. Will Yes, work. will work. Itu verbnya, betul. That ini sebagai konektor. Terus kalau ditanya subjek verb utamanya berarti yang mana? The man. Yes, betul. Ya, berarti subjek verbnya yang the man said. Oke, that's good. Thank you, Kak Sally. Karena yang he tadi masuk ke dependent clause ya, Kak ya? Dependent atau independent? Dependent. Nah, dia anak gitu ya, anak kalimat. Yang ada konektornya depannya tuh pokoknya itu anaknya.
Oke, that's all. Udah 5 soal ini. Ada yang mau ditanyakan dari ke-5 soal yang tadi kita bahas? Mungkin ada yang pembahasan perlu diulang? Enggak ya? Oke, saya rasa udah jelas semua ya berarti. Ya, kita lanjut. Nah, ini tadi ada kuncinya ya. Jadi buat teman-teman nanti bisa buat belajar sendiri kalau mau ngulang materi ya. Ini nanti saya share di Google Classroom kalau udah selesai. Jadi buat bisa buat belajar lagi gitu ya. Next. Ya, ini kita masih latihan lagi ya. Sekarang identify the error of the following sentences. Tadi kan kita ada menganalisis ya mana subjek, mana verb. Nah, sekarang kita menganalisis kalimat di sini udah lengkap atau belum gitu. Ini salah semua ding, sorry ya. Ini error semua. Jadi ini kalimat itu nggak lengkap. Nah, kira-kira kurang apa? Ya, apa yang kurang dari ini? Nomor 1, misal. Everything in this house for sale. Coba, kira-kira kurang apa? Kurang verb. Kurang Verb. verb. Yes, betul ya, kurang verb. Kira-kira verbnya apa nih? Is. For sale. Ya. Verbnya is ya, tadi ada is? Ya. Ya, ya, ini everything in this house ini kan subjek ya. Terus verbnya nggak ada. Ya, kita selipin di sini harus ada verb is. Tuh, kurang verb ya. Lanjut nomor 2. Last night the neighbor's dog that was barking. Ini kira-kira kurang apa nih? Kurang subjek apa kurang verb? The neighbor's dog that was barking. Ini kurang apa ya? Bukan menghilangkan apa. Di nomor 2 nih. Kurang subjek dan verb sebelum the neighbor. Last night there is the neighbor's dog that was barking. Yes, betul ya, kurang subjek verb itu bisa. Karena kalau kita lihat ya, the neighbor's dog ini kan noun ya. Ini noun, kata benda. Terus ada penjelasnya, adjective clause tadi ya, that was barking. Ini kan cuma penjelas. Berarti dia kan masih masuk ke noun sebelumnya yang neighbor's dog. Nah, maka the neighbor's dog that was barking itu jadi satu kesatuan noun. Nah, maka nomor 2 ini belum jadi kalimat, ya cuma ada noun aja. Nah, sedangkan kalau dalam kalimat ya, misal SPOK ya, let's say SPOK gitu ya, noun itu kita pakai sebagai subjek atau bisa juga sebagai objek. Nah, jadi kalau misal nih ada 2 opsi jawaban ya. Kalau misal the neighbor's dog that was barking ini mau jadi subjek, ya kita butuh verb. Ini jawaban pertama, ya. Atau jawaban kedua, kalau noun the neighbor's dog ini mau kita jadikan objek, maka kurang subjek verb. Gitu. Misal subjek verbnya it was the neighbor's dog that was barking. Gitu. Itu adalah anjing tetangga ya yang lagi gonggong. Atau misal tadi jawabannya pertama plus verb, misal the neighbor's dog that was barking, misal apa ya? Was fierce gitu misal. Galak gitu misal. Oke, jadi ini nomor 2 kita ada 2 opsi jawaban. Oke, is it clear? Bisa lanjut ya. Nomor 3, silahkan. Salahnya di mana nih? Kurang subjek ya, Miss? Kurang subjek. Di mana? Harusnya apa kira-kira?
Yesterday, he was out of town to meet his family. Yes, that's good. Ya, thank you Kak Betty. Betul ya. Jadi di sini harus ada subjek he ya, karena langsung ada was-nya itu verb. He was. Next, lanjut nomor 4. The picture I saw it displays a happy family. Nah, ini kira-kira salahnya di mana nih? Subjeknya mana? Verbnya mana? Anyone? Konektor. Salah. Konektor di mana? The picture I saw. The picture I saw itu adjective clause juga, ya. Biasanya ya the picture which I saw gitu. Atau that I saw. The picture which I saw atau the picture that I saw. Nah, untuk connector which sama that di sini, kalau dia diikuti subject verb I saw, itu bisa dihilangin. Ya, jadi cuma the picture I saw gitu aja boleh. Tetap betul. Ya, the picture I saw. Maka the picture I saw di sini adalah satu noun. Ya, jadi satu kesatuan noun. Jadi yang salah di mana nih? Kalau lebih ya ada yang dikurangin ya. Anyone? Udah saya kasih clue tadi tuh. Kalau lebih ya dikurangin. Kalau It-nya tadi ya, Miss. kurang ditambahin. Yes? Yang It-nya ya, Miss. Yang it-nya. Kenapa it-nya dibuang? Karena the picture I saw udah subject. Yes. Betul sekali ya. Thank you Kak Betty. The picture I saw, ya ini tadi noun sebagai subjek. Terus ada it juga subjek ya. Displays ini verb. Nah, double ya ini kita hilangkan. Jadi the picture I saw displays. Yes, that's good. Next, lanjut number 5. The cupboard is cost $50 each. Salahnya di mana nih? Halo guys. Subjeknya mana, verbnya mana, kira-kira kalau ada yang lebih kayak nomor 4 ya dibuang. Is-nya dibuang, Miss. Each-nya enggak sih, Miss? Each-nya dibuang. Each-nya dibuang. Jadi verbnya yang mana? Each, yang each bukan is. Oh, is-nya dibuang. Kenapa dibuang? The cupboard is cost $15 gitu. Oh, nggak pakai each lagi. Boleh sih, tapi artinya beda nanti. Jadi kalau ini tuh ada each-nya karena ngomongin cupboard-nya tuh harganya masing-masing $50 gitu. Di sentence itu ada 2 verb. Makanya hilangin is-nya. Yes, that's good. Ya, thank you Kak Yaya. Ya, thank you juga Kak Sally. Ya, cupboard ini subjek, is ini verb, cost juga verb. Double ya harus dibuang satu. Ya dibuang satu yang mana? Karena ini ngomongin harga $50, ya maka kita pakai kata kerja cost. Gitu. Is-nya dibuang. That's all. Any questions for these numbers? Nggak ada? Clear ya? Kita lanjut. Ini juga ada kunci jawabannya.
skip. Next, kita bahas yang kedua ya, subject verb agreement. Tadi kita udah bahas kelengkapan kalimat ya, ada satu subjek, satu verb. Itu minimal. Nah, sekarang kita ke subject verb agreement-nya. Ya, harus agree. Setuju apa nih maksudnya? In English sentences, you have to make sure if the subject is singular, then the verb should be in singular form as well. And if the subject is plural, then the verb should be in plural form. Nah, ini harus agreement ya, atau setara gitu ya, antara subjek dan verb-nya. Kalau subjeknya itu singular, maka verb-nya juga bentuk singular. Verb singular itu maksudnya yang apa? Kalau kita biasanya ya kenalnya verb singular itu verb 1 ditambah S atau ES. Itu singular verb. Ya, verb 1 yang ada S atau ES-nya. Terus, kalau subjeknya plural, maka verb-nya juga plural. Verb plural itu yang gimana? Ya, kalau kita kenalnya ada namanya verb 1. Gitu, ya. Jadi singular verb itu verb 1 ada SES-nya ya, singular, SS, ada S-nya. Plural itu verb 1 biasa. Kita lihat contoh. The car runs very fast. Ini kita lihat subjeknya kan the car, ya, 1, singular. Maka verb-nya juga singular, ada S-nya, runs. Kalimat kedua, the cars run very fast. The cars, subjeknya ini ada banyak ya, the cars, maka verb-nya juga plural. Verb 1 biasa, run. Gitu. Jadi ini konsepnya gampang ya. Konsepnya, subjeknya singular, maka verb-nya juga singular, yaitu yang ada S-nya. Verb-nya plural, maka, subjeknya plural, maka verb-nya juga plural, yaitu verb 1 biasa. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah biasanya jadi problem itu kita menentukan subjeknya ini singular atau plural. Itu yang biasanya jadi masalah. Ya, coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini problem yang pertama, make verb agree after prepositional phrase. Jadi, kalau subjek ada prepositional phrase-nya, itu gimana menentukan dia singular atau pluralnya? Oke, kita kenalan dulu sama prepositional phrase ini ya. Phrase, frasa. Apa itu frasa? Kumpulan kata ya, bisa 1, 2, kumpulan kata kok 1 ya. Kumpulan kata misal 2, 3 atau maybe lebih ya, yang ada preposisinya. Preposisi itu ada in, ya, on, at, of, terus apa lagi? To, apa lagi? With, from, pokoknya banyak banget itulah ya preposisi, dan noun yang mengikuti. Itu namanya prepositional phrase. Ya, jadi gabungan antara preposisi dan noun-nya. Nah, ketika ini ya, subjeknya itu ada preposisinya, ini cara menentukan singular atau pluralnya adalah dengan kita lihat noun utama. Ya, coba kita lihat contohnya. The key to the doors is in the drawer. The key to the doors. Kita lihat subjeknya adalah the key to the doors. Oke, dari kata-kata ini ya, kumpulan kata-kata ini ada preposisi to. Oke. Nah, jadi ada 2 noun ya, the key sama the doors. Nah, mana noun utamanya yang menentukan kata-kata ini ya, subjek ini singular atau plural? Itu adalah noun sebelum preposisi pertama. Ya, kenapa saya bilang preposisi pertama? Karena prepositional phrase itu bisa aja ada 1 atau 2 preposisi atau mungkin 3 gitu. Misal the key
to the doors of the house gitu misal ya. Jadi bisa lebih. Maka yang jadi noun utama adalah noun sebelum preposisi pertama, yaitu the key. Nah, karena the key-nya di sini singular, maka verb-nya singular, yaitu is. The key is in the drawer. Gitu ya. Kita bandingkan sama kalimat yang kedua. The keys to the door are in the drawer. Ini subjeknya adalah the keys to the door. Ada preposisi to. Jadi ada dua noun, the keys dan the door. Noun utamanya adalah noun sebelum preposisi pertama, yaitu the keys. Ada banyak ya, plural. Maka verb-nya juga plural, are. That's all. Any questions? Mau minta Ada yang- diulang ya, Miss? Yang mana? Tadi yang barusan. Aku belum ngerti tadi yang yang kalau preposisinya jadinya yang diambilnya yang pertama katanya yang the key-nya itu aku harus diulangi lagi deh, belum paham. Kenapa ngambilnya yang the key-nya bukan the doors-nya gitu? Kenapa yang singularnya bukan yang itunya? Ya, bukan yang doors-nya, bukan yang pluralnya. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di subjeknya itu sebelum verb ada preposisi ya, di mana di sini preposisinya adalah to, maka yang menentukan noun ini singular atau plural adalah noun sebelum preposisi. Ini kita ganti itu nih. logis berlakunya ya. Ya. Berarti kalau Pokoknya misalnya noun sebelum. Ada preposisi dan ada dua nouns, maka yang harus diambil itu yang sebelum preposisi gitu. Pokoknya gitu aja ya. Udah jadi Sama ya. Ditambahin lagi Kak, sebelum preposisi pertama. Karena bisa aja nanti misal setelah the keys to the door itu bisa aja mungkin ditambahin ada of the house gitu misal. Jadi ada lagi preposisinya. Oh iya. Jadi preposisi pertama gitu. Yes, exactly. Udah rumus ya. Jadi harus gitu. Ambil Nah, preposisi pertama. Yes. Kasih. Ya itu harus di bold ya. Oke. Ya, mungkin bisa lebih jelasnya kita lihat ke latihannya ya. Di sini decide if the following sentences are correct or incorrect. Circle the proportional phrase. Itu nggak usah lah ya. Kita tentukan kalimatnya salah atau benar. Ya, salah atau benar subjek verb-nya. Ya, diperhatikan subjeknya singular, verb-nya singular. Subjeknya plural, verb-nya plural. Contoh nomor 1, the buildings destroyed by the fire are being rebuilt at the taxpayers' expense. Kita analisis subjek verb ya. The buildings, berarti ini subjek. Destroyed by the fire are being rebuilt. Are being rebuilt. Ini kata kerja. Verb. Nah, kalau mungkin di antara teman-teman ada yang bingung dengan kata destroyed di sini. Destroyed ini termasuk apa? Ada yang tahu? Apakah dia verb? Apakah pasif? Verb 3 pasif. Yes, betul ya Kak Lulu. Thank you. Jadi destroyed ini adalah verb 3 pasif atau bisa kita namai ya, istilahnya adalah participle. Ya, participle.
Ini nanti ada penjelasannya sendiri ya di materi selanjutnya. Ini kita singgung dikit aja. Participle ada bentuknya verb ing sama verb 3 ya, aktif sama pasif. Di sini kita pakai untuk menjelaskan subjek. Buildings yang mana? Buildings yang hancur oleh api gitu, oleh kebakaran. Destroyed by the fire gitu. Jadi destroyed ini bukan verb tapi participle. Atau participle ini juga termasuk adjektif ya, kata sifat. Destroyed ini adjektif. Maka subjeknya adalah sebenarnya the building sampai fire. Terus penjelasnya ya, the buildings destroyed by the fire. Itu subjek. Oke, dengan noun-nya buildings, terus penjelasnya destroyed by the fire. Nah, terus kita lihat di situ berarti kan ada preposisi by, ya kan? By the fire. Ini preposisinya by. Terus noun-nya berarti the buildings, yaitu ada s-nya, berarti singular, plural ya, banyak, jamak. Dengan verb-nya are being rebuilt. Maka nomor 1 ini benar ya, correct. Buildings dan are being rebuilt. Nomor 1 correct. Oke, is it clear? Terus kita lanjut nomor 2. The tenants in the apartment next to mine is giving a party this evening. Coba nih, kira-kira salah atau betul? Ada yang mau jawab? Any volunteer? Miss, aku mau coba. Boleh. Kalau menurut aku salah, Miss. Salahnya di mana nih? Di kata kerja yang is kan the tenants itu subjeknya, terus the tenants in the apartment itu kan in-nya tadi preposition ya, Miss? Yes. Jadi kata sebelum noun sebelum preposition itu yang dipakai kan tenants, berarti dia plural. Nah, itu. Yes. Berarti seharusnya itu enggak is tapi are gitu ya, Miss? Yeah, that's great. Betul sekali ya. Yes, thank you Kak Valerie, Kak Vale ya. Ya, jadi ini subjeknya kan tenants ya, ada in the apartment, ada apartment juga ya noun-nya. Maka yang jadi noun utamanya adalah tenants, plural. Verb-nya juga harusnya plural ya. Jadi is di sini salah ya, harusnya are. Ini incorrect ya, salah. Nomor 2. Next. Number 3. Coba subjek verb-nya, agreement-nya salah atau betul nih? Ada lagi yang mau nyoba? No? Gak ada? Mau coba, Miss? Boleh, ya silakan Kak Bayati. Ini correct kayaknya. Soalnya ini kan any houses ini plural, terus di sini have to be upgraded. Nah, have-nya udah benar, plural. Yes. Ya, betul ya. Thank you Kak Bayati. Nomor 3 ini udah betul ya. Subjeknya any houses. Build tadi masuk participle ya. Verb 3 kan sama houses yang dibangun in that development gitu. Berarti houses plural, maka verb-nya have to be upgraded pakai have plural juga. Betul. Ya. Lanjut, nomor 4 silakan. Subject verb. Agreement. Silakan. Gak ada? Saya tunjuk boleh? Nah, Kak Daniela mungkin? Silahkan. Miss, ini takut salah saya.
belajar. Ya. Ya. Ini kita semua belajar. Untuk subjek yang dipakai itu further development. Kalau verbnya itu has to, karena subjeknya itu singular, jadi verbnya itu harusnya singular. Tapi kalau pakai has to, itu incorrect. Has berarti singular atau plural? Singular. Singular. Iya, tapi singular ada S-nya gitu ya. Verb ya, verbnya bukan noun ya. Verb singular berarti yang ada S-nya. Ya udah betul kok Kak Daniel, udah. Yes, thank you Kak. Udah betul ya sebenarnya ya. Jadi subjeknya ini yang development. Karena ada of ya preposisinya. Jadi sebelumnya yaitu development, singular. Terus verbnya has to be approved. Has to. Plural. Singular juga ya. Jadi nomor 4 ini udah betul. Correct. Yang pede aja pokoknya. Ya, next. Number 5, silakan. Ada yang mau coba? Kalau nggak ada, tunjuk lagi nih. Kak Fatia, boleh? Ya. Yes, silakan. Manufacture. Subjek, verb, agreement-nya salah atau betul? Salah. Karena sini manufacture-nya nggak ada plural. Manufacture, Sebelum singular atau plural? Plural. Dan di sini have been, have. Di sini gimana? Manufacture, singular atau plural? Oh, correct. Sorry, correct. Berarti manufacture ini plural, karena terus have been itu plural juga. Plural juga. Oke. Ya. Menentukan subjek verbnya udah betul sih, Kak. Kak Fatia udah betul. Tapi yang jadi pertanyaan nih, manufacturer ini singular atau plural? Ya, manufacture. Manufacture-nya itu plural. Plural. Iya, aduh, takut salah. Teman-teman yang lain mau nambahin? Coba Singular manufacture. Ya, Kak? Singular, satu pabriknya cuma satu gitu. Manufacture of the items. Iya, manufacture itu kan. Iya, di situ kan satu ya. Kenapa aku juga ikut bingung sih? Sorry. Ya, jadi di sini singular ya. Ya, manufacture. Singular. Terus verbnya have been. Have-nya plural. Jadi incorrect. Yes, incorrect. Ya incorrectnya nggak agreement ya. Oke. Ya, thank you Kak Fatia and Kak Dian. Jadi tadi ya, subjeknya manufacture, menentukannya tadi udah betul ya. Verbnya have been, terus continued. Ini singular, terus verbnya have been yang salah ya. Ini harusnya karena singular, ya jadi has. Oke, that's all. Gimana, ada yang mau ditanyakan? No? Ya, kalau nggak, ya, sip. Kita lanjut lagi ya. Problem yang kedua, make verbs agree after expression of quantity. Nah, ini ada expression of quantity.
Yang misal di sini ada all, most, atau some sebagai subjek. Nah, untuk menentukan subjek di sini plural atau singular, kita lihat adalah di sini the subject can be singular or plural depending on what follows the preposition of. Apa noun yang mengikuti of gitu ya. Misal contohnya, all of the book was interesting. Di sini setelah of adalah kata the book singular. Maka verb-nya juga singular. Gitu ya. Terus yang kedua, all of the books plural, maka verb-nya juga plural, were. Yang ketiga, all of the information ya setelah kata of, the information itu benda yang nggak bisa dihitung ya, uncountable nouns, di mana semua uncountable nouns itu singular. Oke, semua uncountable itu singular, maka verb-nya singular, was. Gitu ya. Jadi di sini pokoknya setelah kata all of, most of, some of, atau mungkin half of gitu ya. Dilihat setelahnya singular atau plural, itulah yang menentukan subjeknya singular atau plural. Coba kita lihat langsung ke latihannya ya, biar makin jelas. Seperti tadi ya, decide if the following sentences are correct or incorrect. Kita tentukan salah atau benar. Contoh nomor 1. She didn't know where most of the people in the room was from. Oke, kita lihat ya. Di sini ada 2 klausa. She didn't know, ini subjek, didn't know verb. Terus ada where, ini berarti konektor ya, penghubung. Most of the people in the room, most of, setelah of itu the people, ya sebagai subjeknya, most of the people. Maka karena the people itu plural, ya banyak ya kalau people itu, maka verb-nya harusnya plural juga. Tapi di sini verb-nya was, jadi dia salah. Ya, harusnya diganti jadi were. Most of the people were. Tuh ya, kan nomor 1 ini incorrect. Ya, kurang lebih seperti itu. Next, nomor 2 gimana nih? All of the students, bla bla bla, is required to turn in bla bla bla. Salah atau benar? Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. Salahnya di mana? Is. Is, harusnya? Are. Yes. Karena lihat patokannya yang mana? All of the student. All of the student. Yes, betul ya. The student. Setelah of ya, kata the students ini plural. Jadi verb-nya juga harus plural. Is salah ya, harusnya are. Oke, that's good. Lanjut, nomor 3 langsung. I was sure that all of the questions on the test were correct. Salah atau betul? Betul. Correct. Betul. Subjeknya yang mana nih? The Question. question. Of The questions. Dengan Terus verb-nya? verb-nya Were. Yes. Setelah of itu the questions dan verb-nya were, sama-sama plural ya. Itu tidak betul. Next, number 4. We believe that some of the time bla bla bla. Correct. Correct. Dengan subjeknya yang mana? Yang dengan agreement-nya, subject verb agreement-nya. Of the time. The time. Betul. Is going to. Yes. Is going to be devoted. Betul ya. The time itu kan nggak bisa dihitung ya. Jadi singular. Is going juga singular. Correct. Next, number 5.
half of the procedures. Correct or incorrect? Gimana Correct. teman? Correct. 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 Ya, subject verb-nya subject verb agreement-nya yang mana? What? Of What? the procedures. Prosedur. Ada dua. Yes. Were not Terus changed. verbnya were. Were not changed. Ya, were not changed ya. Dilihat were-nya ini Were. plural. Procedures juga plural. Berarti udah betul sama-sama plural. Okay, that's all. Thank you for your answers, guys. Any questions? Ini kalau yang nomor 5 itu of yang awal itu kita nggak ngurusin juga ya, Miss? Maksudnya Nah itu dia. In spite of. Apa itu? Ada yang tahu? In spite of. Ini tuh satu kesatuan ya. In spite of ini kata hubung. Sama dengan despite. Meskipun, betul. Meskipun atau walaupun sama ya. In spite of atau despite. Itu jebakan berarti ya gitu. Yes? Jadi kayak jebakan juga kalau yang nggak ngerti artinya gitu. Buat Iya, aku kalau tadi ngatur-ngatur iya, di kalau depan nggak ini familiar. of apa gitu. In spite of. Ya, itu namanya kenalan ya. Kayak ini kata hubung, junction. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Miss, izin memastikan. Boleh. Yang berarti itu nanti kata hubungnya tuh yang of yang pertama ya. Setelah of yang pertama itu yang jadi patokan buat nanti nentuin itu singular apa pluralnya. Oh, yang ini? Setelah kan kalau yang nomor 4 itu kan of-nya kan ada 2 tuh, of the time sama of the employees. Nah, berarti kan yang dilihat yang pertama gitu ya, Miss? Yang of the time. Iya, karena yang jadi patokan itu bukan of-nya ya, tapi ini sum-nya. Kan ada sum of. Apa tapi tadi ekspresi quantity-nya yang menyatakan jumlah itu ada sum-nya. Gitu. Jadi untuk menentukan singular atau pluralnya adalah of setelah sum. Yaitu the time. Gitu. Oke, makasih, Miss. Oke. Yes. Ada lagi? Nggak ada? Ya, sebentar. Ya, kalau gitu kita... Kalau tadi tuh the time itu kan dianggapnya nggak bisa dihitung, jadi dianggap singular atau dianggap sebagai plural? Singular. Tadi saya udah sebutkan, bisa dicatat ya. Pokoknya semua uncountable nouns, ya semua benda yang nggak bisa dihitung, itu dianggap singular. Ya, dalam grammarnya, secara grammar itu selalu dalam bentuk singular. Jadi Miss, Oke. Silakan tadi. Kalau misalnya itu kita menentukan ini masuknya ke singular atau plural itu setelahnya of atau sebelumnya of. Kalau ini setelah of. Jadi ini beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi yang pertama itu kan let's say ada 2 noun ya, ada 2 noun, the key sama the doors tadi kan, the key to the doors. Kalau ini ada penentu jumlahnya, ada some of, all of, terus apa lagi tadi? Ya dan lain-lain gitu ya, most of gitu.
Nah, kalau ini berarti singular atau pluralnya dilihat setelah of-nya. Seperti of-nya ya. Karena ini menunjukkan jumlah. Oke, gimana, Kak Sally? Ini. Yes. Ada lagi yang mau ditanyakan? Miss, Mhm. maaf mau nanyakan, ini Zoom-nya di-record ya? Ntar kita Yes. bakal dikasih recordnya nggak buat Oh belajar iya lagi? dong. Oh iya dong. Oh, di mana, Mister? Di Google Classroom? Di grup. Kalau recording itu nanti di-share-nya sama admin di grup WA. Terima kasih, Miss. Yes, okay. Thank you for asking. Ya, ada lagi? Nggak ada? Kita lanjut ya. Next. Tadi udah 2 problem. Ya, sekarang kita lanjut ke problem yang ketiga. Make verbs agree after certain words. Certain words in English are always grammatically singular, even though they might have plural meanings. Jadi, ini ada daftar dalam tabel, ya, yang perlu teman-teman perhatikan. Daftar tabel ini adalah daftar kata-kata yang selalu dihitung singular secara grammar, ya, selalu singular. Jadi kalau ada subjek anybody, somebody, no one, each, every itu pasti singular. Gitu. Silahkan diperhatikan daftarnya ya, anybody sampai every. Itu semuanya pasti singular. Oke, diperhatikan aja, nggak usah dicatat karena nanti juga teman-teman dapat ininya ya, filenya. Oke, sudah, kita lanjut. Ya, kita langsung ke latihannya kayak tadi ya. Tentukan kalimatnya salah atau benar. Lihat subject verb agreement. Nomor 1 ya, contoh. It is nice to believe that anything is possible if a person tries hard enough. Ya, di sini kita punya subject verb dan yang tadi dibahas ya, yaitu yang selalu singular ada anything ya di sini. Anything dan verb-nya is. Berarti ini udah betul ya, sama-sama singular. Kalau kita lihat secara utuhnya, semuanya juga sama betul ya. Ada it, is, sama-sama singular. That-nya penghubung. Ada if, penghubung lagi. A person tries, ini juga singular, subject verb. Jadi ini ada 3 klausa ya. It is, penghubung that, anything is, penghubung if, dan subject verb a person tries. Jadi nomor 1 ini betul. Oke, ada 3 klausa dengan 2 penghubung. 2 klausa, ya 1 penghubung. Oke, kita lanjut nomor 2. Anybody who blah 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 is impressed. Correct or incorrect? Correct. 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 Subjeknya? Anybody who goes to the top. Yes, verbnya? Ya, ada go sama is impressed. Impressed. Ya, ya berarti udah singular ya. Anybody singular, maka pakai go sama is impressed. Betul. Next, nomor 3. Correct. Correct? Ternyata betul nih. Diperhatikan. Incorrect. Correct. Incorrect. Incorrect. Salahnya di mana? Everyman. 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 Everyman yang salah? R-nya. R-nya juga. R. Iya, R-nya ya, betul. Di sini subjeknya ada every man, woman, and child.
Verbnya are required. Ini salah, harusnya singular tetap meskipun kelihatannya tuh banyak. Ya kan kelihatannya tuh banyak every man, woman, child gitu. Padahal enggak, yang dihitung kan tetap each-nya, tetap every. Satuannya, setiap laki-laki, setiap wanita, setiap anak-anak gitu. Jadi tetap dihitung satuan ya. Singular. Oke. Lanjut nomor 4. Correct or incorrect? Incorrect. Bukan. Incorrect. Incorrect. Di mananya? Have been. Have been. Kayak have been harusnya. Has been. Has been. Yes, that's good. Nih nobody. Ya, have been plural salah. Harusnya has. Oke, terakhir number 5. Correct. Correct, ya. Correct. Ya, subject verbnya? Nothing has to be. Ya, nothing. Ya, subject has to be done. Verb. Ini sama-sama singular dah, benar. That's all. Ini lebih mudah ya untuk diingat ya. Ya, setuju. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Nggak ada ya? Oke, udah clear. Kita lanjut. Oh, udah selesai ternyata. Jadi tadi kita problemnya ada berapa? Saya juga lupa. Ada 3 ya? Ya, jadi yang pertama tadi kita bahas tentang kalimat ya, minimal ada 1 klausa. Berarti ada 1 subjek dan 1 verb. Oke, jadi harus kita analisis subjeknya mana, verbnya mana, udah ada belum? Kalau belum, ya itu yang kita cari di opsi gitu ya. Terus, subject verb agreement. Ya, yang kita bahas tadi ada 3 problems ya. Yang pertama, kalau subjeknya itu ada prepositional phrase ya, ada preposisi, maka menentukannya adalah dengan dilihat noun utama, yaitu noun sebelum preposisi pertama. Oke, dilihat dari situ singular atau plural. Terus problem yang kedua, subjek dengan ada quantifier. Ya, ada penunjuk jumlahnya, ada some of, ada all of, terus most of gitu misalnya. Maka menentukan singular pluralnya dari kata benda setelah of. Oke. Next, problem yang ketiga tadi ada noun apa aja ya yang selalu dihitung atau selalu dianggap singular. Ya, anyone, anything, anybody, someone, each, every, dan lain-lain gitu ya. Oke. That's all. Itu reviewnya. Nah, sekarang nih ada latihan buat teman-teman. TOEFL practice. Yang pertama di sini ada 4 soal pilihan ganda ya. Diperhatikan tadi, dicek kelengkapan kalimatnya, ada subjek, ada verb atau enggak. Kalau enggak, itu yang kita cari di opsi gitu ya caranya. Silahkan coba dikerjakan, ditulis dulu ya, dicatat jawabannya masing-masing 1-4. Nanti kalau udah selesai, silahkan share jawabannya di chat box ya. Langsung aja tulis ABCD ya, jawabannya aja misal A, B, C, D gitu. Langsung nanti ditulis aja. Saya kasih waktu 2 menit ya. 2 menit bisa lah buat 4 soal. Oke, silahkan selamat mengerjakan.
Oke, halo guys, udah 2 menit lebih nih ya. Plus, silahkan yang udah selesai bisa share jawabannya di chat box. Ya. Ya, oke. Thank you yang udah share. Nih, udah segini aja nih teman-teman yang lain. Nggak ada yang nambahin? Oke, thank you for your answers, guys. Bisa sambil kita bahas ya. Ya, next. Kita buka, udah ada jawabannya nih. Gimana? Ada yang betul semua nggak nih? Nomor 1 C. Kayaknya sih, sekilas tadi teman-teman betul semua. Coba kita cek. Oke, C. Ya, mostly, ya C, ya. Hampir semuanya C, betul. Ini ada juga yang B nih. It's okay. Ini masih latihan ya. Ya, kita bahas di sini ada subjeknya Cupid. Terus one of the ancient Roman gods. Di sini kan diapit koma ya, kayak tadi yang presiden terus ngirim pasukan 1987 itu tadi ya contohnya. Nah, itu kan diapit koma. Jadi dia fungsinya untuk menjelaskan si subjek Cupid di sini ya, salah satu ancient Roman gods. Nah, maka dia nggak ikut struktur kalimat utamanya ya, jadi ini baru subjeknya aja. Terus dilihat setelah koma, kok nggak ada apa-apa lagi? Ya berarti ada yang kurang, yaitu kurang verb ya, kurang kata kerja. Maka kita di opsi langsung cari aja mana yang verb gitu. Jadi yang opsi B ini sebetulnya udah bisa langsung ke eliminasi malah. Oh, disilang sih. Ini tuh udah langsung salah ya, karena representing verb ing itu nggak bisa jadi kata kerja kalau dia sendirian. Ya, verb ing, studying, cuma studying aja tuh bukan kata kerja. Ya, tapi kalau mau jadi kata kerja butuh to be. I am studying, she is studying gitu ya, bukan she studying, I studying gitu kan, enggak, salah. Oke, jadi verb ing itu enggak bisa jadi kata kerja kalau sendirian. Berarti nih kalau kita mau lihat yang verb ya ada were sama was kan, A sama C. Tinggal dilihat belakangnya. Ya, so kalau were aja, Cupid were a little winged child. Ya salah, were sama was. Dengan subjeknya Cupid kan singular. Ya, jadi kita pilihnya ya yang singular juga, yaitu was. Gitu ya. Next, nomor 2B. Nomor 2B, oke. Teman-teman ini jawabannya beragam ya, nomor 2 ya. Ada A, ada C juga. Ya, mostly B. Ada D juga, berarti ada semuanya. A, B, C, D ada semua ya. Perhatikan, each of the radioisotope produced artificially bla 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 is on distinct structure. Analisis kalimatnya each of the radioisotopes. Karena ada kata each ya, tadi kan ini termasuk dalam tabel yang selalu dianggap singular. Ya, each, every, anyone, nothing gitu kan semuanya singular. Apapun yang ngikutin, meskipun di sini ada radioisotopes itu plural, ya karena dia pakai each, otomatis yang dihitung tuh satuannya, tiap-tiapnya gitu. Jadi singular. Maka kita cari verb. Each of the ini kan subjek ya. Terus verbnya yang hilang, nggak ada.
Kita cari verb singular, yaitu has. Udah. Yang having tadi bukan kata kerja. Verb ing bukan kata kerja. A sama D plural. Udah, tinggal B ya. Kita lanjut nomor 3. Yang D. 3D. Oke, teman-teman, ada A, ada C, ada B, ada semua ya. Bla 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 heated by solar energy have special collections. Kita analisis subject verb ya. Titik-titik heated. Kalau misal teman-teman bingung kayak tadi ya, heated, oh kayaknya ini verb, terus ada have, ini juga kayaknya verb. Ya nggak mungkin kan ada verbnya 2. Kan dengan tanpa ada konektor ya, tanpa ada konektor kan nggak boleh nih ya, harusnya satu subjek dan satu verb. Jadi di antara heated sama have di sini yang verbnya yang mana? Ya have. Heatednya apa? Sama kayak tadi yang destroyed, yang the buildings destroyed by the fire itu tadi ya contohnya. Jadi yang heated ini bukan verb tapi participle. Verb 3 ya, yang dipanaskan oleh solar energy have bla bla bla. Nah, maka nomor 3 ini kita cari subjek. Subjek aja ya, karena udah punya verb have. Maka yang A ada is-nya salah, yang B ada are salah. Tinggal C sama D. Singular, plural, ya plural. Homes. Gitu. Udah ya. Next, nomor 4 yang C. Kita lihat jawaban teman-teman. Oke, ada A, ada D. Mostly C, ada B juga, berarti ada semuanya. Kita lihat, one problem with all languages, bla bla bla, they are full of irregularities. One problem with all languages, ini berarti subjek, ya dengan ada preposisi with. Bla bla bla, they are full. They subject, are verb. Berarti ada 2 subjek. Karena ada 2 subjek, otomatis di sini titik-titik kita butuh verb ya buat melengkapi subjeknya one problem plus konektor. Ya kan? Karena ada 2 klausa. Jadi ya udah C aja sih ya. Kan yang lainnya when, so, in case nggak ada verb. Jadi yang ada verb kan cuma is aja. Is dan konektornya that. That's all. Any questions? Miss, aku tadi yang nomor 1 misalnya, aku tadi masih bener sih aku pakai yang C milihnya karena fokus ke Cupid-nya. Cuman pas udah ini ulang aku ke distract sama ada kata of dan Roman gods gitu. Jadi kayak ini setelah of ada Roman gods gitu, ada banyak plural gitu. Kayak gitu. Cuman memang karena apa tadi Cupid-nya ada komanya, jadi aku lebih fokus ini lagi ngomongin Cupid-nya bukan Roman gods-nya gitu. Cuman nih pas tadi tuh aku ke distract sama of itu, setelah of ada plural gitu. Itu gimana ya supaya kita nggak ke distract sama itu, membedakan ini soalnya lagi ngomongin yang problem yang pertama atau ini problem yang kedua gitu kan, ini yang ada off-nya gitu. Itu gimana ya Miss ngebedainnya, ini maksudnya mau yang mana? Selain dari tadi kita bisa ngelihat bahwa ini lagi fokus ke Cupid-nya kok bukan ke Roman gods-nya gitu. Oh, oke. Ya, that's good question ya. Thank you Kak Dian. Jadi struktur kalimat kayak gini, kayak nomor 1 itu kemungkinan besar itu ada di soal TOEFL. Ya, struktur kalimat yang kayak gini. Jadi ada subject verb, tapi di tengah-tengahnya ya di antara subjek dan verb itu ada sesuatu yang menjelaskan subjek ya, sesuatu yang menjelaskan lebih dalam. Makanya di antara subjek dan verb ini ada koma. Gitu. Jadi ini tuh cuma info tambahan aja.
dia ada ataupun nggak ada, itu tuh nggak ngaruh ke struktur kalimat utamanya, gitu. Jadi tuh ini, kalau di bahasa Indonesia tuh, ya positif sih sama aja sih ya, Inggris juga positif. Jadi sama kayak, let's say, Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo mengunjungi mana gitu misal ya. Misal di situ ada koma, Presiden Indonesia, koma, Bapak Joko Widodo, itu kan penambah aja, menekankan siapa Presiden Indonesianya, gitu. Kalaupun itu nggak ada, ya tidak mengubah arti, gitu kan. Kalau misal Bapak Joko Widodonya nggak ada, itu kan nggak mengubah arti, gitu. Jadi itu cuma penambah penjelas aja. Maka ya sesuatu yang diapit koma di sini, ya dia nggak ngaruh di subjek verb utamanya. Cupid sama verb belakangnya tuh nggak ngaruh. Gitu. Sama kayak presiden tadi. Oke. Ya ada lagi yang mau ditanyakan? Miss, kan misalnya kan kita nggak tahu nih semua artinya ya. Ya. Nah, terus gimana cara kita nentuin? Oh ini dia butuh subjek, oh ini dia butuh verb gitu kan. Kayak kan tadi nomor 4 kan agak sedikit bingung ya kan. Dia pakai yang mana ya? Kan semuanya kan kayak conjunction nggak sih yang nomor 4 itu? When, Yang so, kayak conjunction gitu kan. Terus bingung jadi gimana cara nentuin pilihan jawabannya itu? Tapi kalau dilihat opsinya kan sebenarnya yang C itu beda sendiri ya. Iya benar-benar. Ya. Karena kan tadi kan udah dijelasin, oh ternyata dia ada 2 subjek. Terus berarti kalau ada 2 subjek berarti harus ada 2 verb juga gitu. Baru tahu gitu. Iya itu. Ya itu tadi. Iya bisa benar-benar. Parah sih. Malah tadi yang ternyata tuh yang nomor 2 sama nomor 4. Yang apa nih? Yang salah? Yang salah. Karena kan yang 2 kan kayak each. Oh nggak ingat Abil tadi ternyata. Kan ingatnya tadi kayak cuman di anyone gitu kan. Kayak most of gitu. Oh nggak ingat ternyata each tuh masuk ke gabungan tabel tadi gitu. Oh karena ada off ya Kak? Iya ada off. Ya, pokoknya ada it sama every. Ya, it sama every itu meskipun belakangnya plural tetap aja dihitung singular. Oke. Yes. Thank you Kak Sally for sharing. Ada lagi? Contoh yang lain mau menanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada nih masih ada soal lagi nih. Oke, kita lanjut ya. Ini masih ada part yang kedua. Tara. Ini dia ya, error recognition. Ada 6 soal ya, ini menentukan mana yang salah. Oke. Kalau soal seperti ini ya, kan kita udah menentukan ulangi. Jadi untuk error recognition ini kan kita nyari mana yang salah gitu ya dari A, B, C, D. Caranya itu dengan kita lihat patokannya, yaitu kata-kata yang enggak di garis bawah, kan kata-kata yang tidak di garis bawah. Misal nih kita mau tahu nomor 1, contoh aja ya. Nomor 1 ada is trying sama determine, B ya determine, ada C is sama D scarring and cancer. Kalau A is trying ada to be is sama verb ing. Salah atau betul berarti kita lihat apa? Subjek dong ya. Ya kan? Karena is trying itu kan kata kerja. Berarti kita lihat subjek. Subjeknya adalah scientist at the medical center. Nah, berarti subjeknya yang scientist, ada at kan, berarti plural. Kalau is trying, salah atau betul? Is-nya, oh berarti dia salah gitu kurang lebih. Ya. Terus kalau misal yang B, determine. Misalnya yang A tadi kita belum nemu jawabannya gitu ya, misalnya. Terus B, determine. Oh determine ini yang belakangnya mind tuh biasanya determine itu kata kerja.
Terus di depannya ada to. To verb 1, oh berarti betul ya. To diikuti verb 1. Betul ya. Terus yang C is, dilihat subjeknya there. Nah, there itu ya menentukan dia singular atau plural, dilihat objeknya. Berarti belakang. Ya, there is atau there are, lihat belakangnya, yaitu a relationship. A relationship singular. Berarti is-nya udah betul singular. Oke. Terus yang D, saccharine and cancer. Nah, ini kan ada N ya, penghubungnya. Saccharine dan cancer sama-sama menghubungkan noun. Ya, betul ya. Ini kan di sebelumnya ada between, di antara A dan B. Bukan or kan, di antara A atau B. Di antara dua hal ya, between saccharine and cancer. Ini menggabungkan dua noun dan noun, berarti tidak betul. Gitu. Oke, silahkan dilanjut ya nomor 2 sampai 6.
Oke, silakan teman-teman yang udah selesai bisa di-share jawabannya. Langsung ABCD gitu nggak apa-apa. Oke, that's good. Thank you for your answers, guys. Mulai kita bahas aja ya. Sebentar. Ya, tadi nomor 1 udah kita bahas. Next kita lanjut nomor 2. Di sini jawabannya C. Kita lihat jawaban teman-teman. Ya, lumayan beragam ya. Nomor 2 ada A, ada D, ada B juga ya. Berarti ada semua nih ya. Ya. Nomor 2 kita bahas dulu yang C nih, kenapa salah ya. Qualifies. Qualifies itu kan kata kerja ya. Kata kerja di sini singular, ada ES ya kan. Kata kerjanya singular. Nah, salah atau betul kita lihat ke subjek dong ya. Subjeknya more than half of the children. Half of the children. Tadi dia masuk ke quantifier-nya ya, ada half of. Ya kan? Noun-nya ya lihat setelah of, yaitu the children. Karena the children-nya itu plural, ya maka qualifies itu salah. Harusnya dia juga plural, qualify. Ya, tanpa ES. Gitu. Terus yang A sama B di sini udah betul, ya, bentuk subjek, ya, more than half of the children. Lebih dari setengah anak-anak di bla bla bla, gitu. Terus yang yang D di sini juga udah betul. Reduced price of ini bukan of ya, sorry. Harusnya ini or. Ini harusnya or. Ya, reduced price or free lunches. Jadi reduced price ini adjektif, or free juga adjektif, lunches-nya noun. Ya, ini nanti kita akan bahas ya tentang ini, itu adjective plus noun. Ini adalah kita singgung dikit ya, noun phrase namanya. Oke, adjective plus noun, itu noun phrase. Jadi yang reduced price ada tanda hyphen di sini, tanda strip, itu udah betul. Ya, hyphen di sini tuh untuk menggabungkan dua kata atau lebih biar jadi satu kesatuan adjektif. Gitu. Jadi ini kalau kita artiin ya lunches ya, lunch, makan siang yang harganya berkurang atau yang gratis gitu. Reduced price atau gratis. Jadi reduced price itu adjektif ya. Untuk menjelaskan noun lunches. Oke, kita lanjut nomor 3 yang C. C, oke. Teman-teman mostly C ya, betul. Ada yang B juga. Ada A juga. A, B, C ya. D nggak ada. Oke, that's good. Yang C, di sini kenapa salah? Kita lihat dulu ya. Has been planted. Has been. Ini verb juga. Cek salah betulnya lah ya, lihat subjek. Subjeknya adalah the great digital advances of the electronic age. Ya, ada of. Berarti patokannya yang advances, plural. Maka has-nya salah, harusnya plural, yaitu have.
Gitu. Terus yang A berarti udah betul ya, the great digital advances. Ini juga sama, ada adjective plus noun, nounnya advances, noun phrase. Terus yang B, circuitry and a microcomputer. Ini juga sama ya, integrated adjective, circuitry, akhiran ry ini noun, adjective plus noun. Berarti noun phrase tuh banyak ya, banyak di soal TOEFL tuh noun phrase. Ini kita sekilas saja ya, nanti kita akan bahas lebih dalam juga kok. Oke, ya udah itu aja ya. Kan jawaban teman-teman juga cuma A, B, C aja. Next, kita lanjut nomor 4. Yang A. Oke, nomor 4 A. Ini teman-teman ada yang D ya. Ada C juga. Oke. C sama D. Ya, kita lihat yang A dulu. Was di sini was formulated verb ya, kata kerja. Salah atau betul, kita lihat subject. Subjeknya captures laws. Law ya, laws di sini plural, maka verbnya salah ya. Harusnya were. Gitu. Formulated, were formulated. Were verb 3. Berarti pasif ya, udah betul. Yang B, based on observation. Based on. Juga betul ya. Ini kalau kita lihat was formulated based on. Ini verb 3 participle juga. Ya, diformulasikan berdasarkan observasi yang made. Ini juga sama participle. Participle verb 3. Dibuat tanpa teleskop. Gitu. Ini udah betul. Lanjut nomor 5. 5 yang D. Involve. Oke, ini ada, ada semua ya, teman-teman, ada A, B, sama C. Kita bahas yang D, involve. Involve itu juga kata kerja ya. Kita lihat dari subjeknya. 1 out of 4 arrests. Ini sekaligus bahas sama yang C ya. 1 out of 4 arrests involve a juvenile. Berarti ini 1 dari 4 arrest. Arrest itu berarti orang-orang yang ditangkap. Ya, orang-orang yang ditangkap itu melibatkan juvenile, yang melibatkan anak-anak gitu. Berarti for arrest, arrest-nya ada tambahan S, menandakan dia plural, itu C-nya betul. Karena ada 4 ya kan, for arrest. Terus involve-nya salah ya, karena di sini yang dimaksudkan 1 ya, 1 out of. 1 dari 4 yang ditangkap. Maka singular. Jadi harusnya involves. Gitu. Terus yang A, there are. There are frequently mentioned reasons. Ini berarti ada are sama reasons, sama-sama plural, berarti udah betul semua. Are sama reasons. Sama kayak nomor 1 tadi ya. There is, there are, itu dilihat dari objeknya, belakangnya. Next, terakhir nomor 6 ada B. Oke, teman-teman mostly benar. Ada juga yang C. Ya, sama C doang ya. B, enable. Enable itu verb ya. Verb berarti kita lihat subjeknya the zoning improvement plan. Plan di sini singular, maka enable-nya salah ya, harusnya singular juga enables. Postal clerks to speed, yang C udah betul, sama kayak nomor 1 tadi, to determine, to verb 1. Ini juga sama, to speed, to verb 1. Berarti udah betul. Gitu. Oke, that's all. Any questions?
Ada yang mau ditanyakan? Miss mau tanya. Boleh. Yang nomor 2 itu kan dilihat dari yang half of the children itu kan dilihat dari children-nya yang singular, makanya yang kualitasnya salah kan ya? Plural. Iya, dilihatnya dari yang children-nya children. itu Dia plural. Children itu kan banyak. Oke. Child itu satu. Terus kalau yang nomor 3 itu dilihatnya dari yang advances of the electronic age itu kan, berarti kalau kayak gitu advances-nya itu dia plural atau singular? Ada Plural. S-nya berarti dia plural. Yes. Oh, oke. Udah clear, Miss. Kasih. Oke, that's good. Ya, sama-sama Kak Yuda. Ada lagi? Gak ada? Miss mau tanya. Kalau untuk soal jenis-jenis ini sedikit bingung. Gimana ya ini? Kayak misalnya tadi kan nggak tahu mau analisis mana yang salah tuh kayak fill in is not correct kayak gini tuh kayak confused gitu, bikin bingung gitu. Sebenarnya yang bikin bingung itu karena nggak biasa sih. Iya kok. Soalnya kalau soal TOEFL itu sebenarnya bentuknya tuh ya sama aja gitu semua gitu loh. Struktur kalimatnya juga kayak gitu terus gitu. Jadi ya harus banyak latihan aja sih biar terbiasa sama pola kayak gini gitu. Kan kita nentuin kan misalnya nomor 2 nih kan, more than half of the children in the 1065 itu kan gimana sih yang subjek gitu kan, terus qualifies ini kenapa salah karena dia tadi sebagai iya sebagai verbnya gitu kan, yang karena nggak terbiasa ini masuk ke verb gitu kan, ini kalau misalnya reduce itu masuk ke adjektif gitu, terus kemudian ada freelancer itu sebagai adjektif noun phrase gitu. Jadi yang bingung dia tuh masuk ke verb atau masuk ke adjektifnya gitu. Karena most of the sentence itu I don't know what the meaning. Nggak tahu artinya ini apa ya? Increasing. Kalau mungkin beberapa parts mungkin bisa ngerti ya. Cuman kalau kita artiin semuanya ya nggak tahu sih. Iya betul. Iya, that's a good question sebenarnya ya. Karena personally saya juga nggak, kalau mau ngomongin vocabulary saya juga nggak terlalu yang wah gitu ya. Saya juga nggak tahu semua ini artinya apa juga saya juga nggak gitu ya. Tapi bisa kita lihat dari ciri-ciri akhiran kata. Kayak itu tadi, qualify akhiran fy itu kata kerja, terus relationship akhiran ship itu kata benda, terus misal tadi apa? Tadi banyak kayak formulated, ada elektronik gitu misalnya, elektronik akhiran ic itu adjektif dan sebagainya. Itu tuh ada ciri-ciri masing-masing gitu ya. Itu nanti saya kasih aja materinya ya, tambahan gitu ya di Google Classroom. Bisa dilihat dulu semua teman-teman nanti. Terus pertemuan berikutnya mungkin bisa kita bahas ya, sedikit ya. Karena itu nggak masuk ke materi utama kita. Gitu. Jadi itu materi tambahan aja, nanti saya share di Google Classroom. Silakan dilihat ya dulu. Terus ya itu tadi ya, kita bahas di next meeting. Miss. Oke. Thank you juga udah ngingetin. Ya, ada lagi teman-teman yang lain mau bertanya? Silakan. Kak, saya masih agak bingung di perbedaan nomor 2 dan nomor 3 sih. Kalau di nomor 2 kan yang dilihat itu the children-nya setelah of. Kalau di nomor 3 yang dilihat itu advances-nya.
Padahal sama-sama off. Ya, kalau nomor 1 itu bukan off-nya aja, tapi ada kata penunjuk jumlahnya, yaitu half of, half-nya, setengah dari gitu. Half of, some of, most of, itu all of, itu kan menunjukkan jumlah kan? Nah, maka kita lihat noun-nya setelah of gitu. Setengah dari apa? Most of sebagian besar dari apa gitu kan? Lihat noun-nya. Nah, kalau nomor 3 itu bukan ngomongin jumlah kan, bukan ngomongin setengah, apa semua, apa sebagian besar itu kan enggak, tapi ngomongin noun advances dari electronic age. Gitu. Maka yang kita lihat ya noun sebelum preposisi pertama. Gitu. Kalau dilihat yang nomor 3 ini ya dia masuk ke di PPT kita yang di problem 1 ya. Kalau yang nomor 2 ini masuknya ke problem 2. Gitu. Oke, Kak. Gimana Thank ya? you, Kak. Oke. Paham. Yes, that's good. Ada lagi? No? Oke, kalau nggak ada mungkin bisa kita akhiri ya. Karena ini udah lebih juga ya waktunya. That's okay. Berarti teman-teman semangat buat belajar ya. Senang malah. Ya, setelah ini file ini PPT akan saya share di Google Classroom. Terus juga ada latihan-latihan soal ya, ke grammar exercise silahkan dicoba dikerjakan. Di next meeting kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan dari soal-soal yang udah dikerjain gitu ya, biar makin mantap materinya. Okay, thank you so much guys for joining the class until this. Ya, sampai jam berapa nih? 10 hampir ya. Oke, semoga materi hari ini bisa diterima dengan baik ya. Oke, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Okay.